Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Jangan lihat berliannya ya. Jadi kartu advokat dengan desain paling keren di Indonesia, dengan desain paling jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea, SH MHum, untuk dapat memasuki ruangan. Aspri saya mana aspri? Jangan sampai. Nanti duduk ada susil aspri di sini. Cantik kan aspri saya, coba lihat tuh. Ini aspri ke berapa kamu? Berapa? Kamu? Berapa? 26. Baru 42 sekarang. Hall ini kan 38. Rencana 100 karena tahun depan hall ini bakal 100. Makanya banyak ini. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Agenda hari ini akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang terhormat di Persatuan Indonesia, Bapak Dr. Faizal Hafid SHMH beserta jajarannya. Telah hadir juga kepada yang terhormat Bapak Dr. Faizal Hafid SHMH, kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada rekan advokat senior, Abang Hotman Paris. Kita berikan aplaus dulu yang meriah buat beliau. Hari ini saya didampingi oleh Sekjen dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Di sebelah saya Bapak Faris Elhak Sukrisman, lalu Bendahara Umum dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faiz Fikri, lalu di sebelah kanan saya Komisi Pengawas dari Dewan Pengacara, Managing Director, Bapak Roni Seminto, lalu hadir juga dari Sekretaris Utama dari Dewan Pertimbangan, Bapak Yosef Bugub, silakan Bapak. Lalu hadir juga Direktur Didit Bremi, silakan Mas Didit. Lalu hadir juga Direktur Perdata kami, Bapak Ihsan Firmansyah. Lalu hadir juga Direktur Termuda dari LBH Gus. Lalu ada Wakil Direktur dari
Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Selanjutnya juga ada advokat kami juga dari tim advokasi, Bapak Agus, dan juga ada rekan-rekan lainnya, kami tidak sebutkan satu persatu. Selanjutnya yang teristimewa, rekan-rekan dari pertama akan kami jelaskan bahwa Dewan Pengacara Nasional Indonesia didirikan pada tahun 2020 dan alhamdulillah Kumham RI. Jadi ini kami sudah memiliki SK sebagai organisasi advokat yang sah, lalu kami juga memiliki SK kepengurusan yang sah. Jadi ada nama-nama pengurus dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2020. Ini Oto punya nggak? Seperti ini. Oh, kau yang jawab ya. Kenapa kami harus melaksanakan pers konferensi ini? Karena beberapa hari belakangan ini organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia legal atau tidak. Mungkin rekan-rekan sudah tahu kemarin banyak ramai dan hari ini kami konfirmasikan bahwa Dewan Pengacara Nasional Indonesia adalah organisasi advokat yang resmi dan sah, memiliki SK dari Menkumham RI dan memiliki SK kepengurusan yang sah. Ini hal yang pertama yang butuh rekan-rekan media ketahui. Yang selanjutnya adalah organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia sudah melakukan penyumpahan di berbagai wilayah. Sudah melaksanakan penyumpahan di pengadilan tinggi di berbagai wilayah, di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, di Sumatera, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Dan tahun ini Dewan Pengacara Nasional Indonesia akan melakukan pelantikan dan penyumpahan di seluruh Indonesia. Jadi sudah melaksanakan pendidikan, lalu sudah melaksanakan ujian advokat, dan sudah resmi melantik dan menyumpah advokat di seluruh pulau di Indonesia. Jadi sudah sah, dan juga organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia menjadi yang terdepan. Karena yang pertama melaunching toga advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, rekan-rekan bisa lihat di sebelah sini, toga advokat yang lebih mewah dari toga advokat yang ada, yang diharapkan kemewahan dan keeleganan ini menambah marwah advokat, menunjukkan bahwa dia benar-benar profesi yang officium nobile, profesi yang mulia dan sejajar dengan penegak hukum lainnya. Dengan desain yang paling keren di Indonesia, sudah diperlihatkan izin Bang? Ya, saya betul. Dan sudah diterima oleh rekan advokat senior. Ini bisa dilihat. Jangan lihat berliannya ya. Jadi kartu advokat dengan desain paling keren di Indonesia, dengan desain paling modern di Indonesia, dan juga kartu advokat ini memiliki perlindungan juga untuk klien. Jadi kalau dibalik ini ada QR code-nya, dan QR code-nya kalau di-scan maka langsung masuk ke database Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi ini penting. Jadi Dewan Pengacara Nasional Indonesia, advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia bisa dilihat apakah dia benar advokat ataukah dia bukan advokat dari kartu advokatnya saja. Jadi tidak perlu klien menyurati organisasi advokatnya apakah advokat ini benar, asli, sah atau tidak. Jadi cukup advokat menyerahkan kartunya, lalu klien melakukan scan, langsung masuk ke database. Di situ ada datanya advokat tersebut dan juga ada kualifikasinya. Jadi ini yang berbeda yang dimiliki oleh Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Selanjutnya juga Dewan Pengacara Nasional Indonesia menjadi organisasi advokat pertama di Indonesia yang memasukkan pemantapan nilai kebangsaan sebagai materi pada kurikulum pendidikan khusus profesi advokat. Yang kemarin
dibuka langsung oleh Gubernur Lemhanas yang baru ketika kami meluncing. Jadi kami harap di pendidikan advokat ini, advokat lebih bisa memahami rasa kebangsaan, kebinekaan, sehingga bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jadi ini yang sedang disiapkan oleh Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Oleh karenanya banyak sekali putra-putri dari tokoh nasional, tokoh hukum nasional satu. Jadi yang sudah mempercayakan putra-putrinya atau generasi selanjutnya dari advokat di Indonesia untuk belajar di Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor kelebihan-kelebihan Dewan Pengacara Nasional Indonesia berkaitan dengan organisasi advokat yang paling inovasi. Selanjutnya kami ingin meluruskan di sini, kami ingin memberikan pencerdasan kepada masyarakat bahwa tidak lagi single bar di Indonesia. Sekarang secara de facto Indonesia mengakui multibar. Dengan lahirnya, dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015. Jadi tidak ada cerita lagi bahwa single bar. Single bar adalah mimpi di siang bolong. Berikan aplaus dulu. Mengapa demikian saya sampaikan? Karena sejak dahulu kala organisasi advokat diusahakan selalu bersatu. Kemudian pecah lagi, disatukan lagi, kemudian pecah lagi, disatukan lagi, kemudian pecah lagi. Maka alangkah baiknya sudah dicoba beberapa kali. Yang dilaksanakan sekarang oleh Mahkamah Agung adalah dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015, organisasi advokat adalah multibar. Jadi kami ingin meluruskan, sekarang organisasi advokat banyak dilantik di mana-mana, organisasi advokat, jadi tidak ada lagi single bar. Tapi di Indonesia adalah multibar. Kalau undang-undangnya belum sesuai, maka itulah PR kita untuk menyesuaikan undang-undang tersebut. Kenapa demikian? Kami mengambil contoh partai politik. Ini secara resmi kami konfirmasikan bahwa tokoh advokat top nasional telah bergabung ke dalam Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah. Alasan beliau bergabung mungkin lebih tepat akan disampaikan oleh beliau secara langsung sebagai pilihan objektif dan pilihan yang murni yang dilaksanakan oleh beliau perpindahan ini. Jadi tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada gimmick, tidak ada A dan B dan C. Jadi beliau dengan melihat apa kelebihan-kelebihan dari organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang sudah melantik, mendidik dan melantik ribuan advokat segala macam yang paling progresif saat ini. Nah, kita akan dengar apa yang membuat beliau secara langsung bergabung dengan organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia, dan kami harap nanti seluruh advokat-advokat muda dan advokat-advokat senior juga bisa bergabung dengan organisasi advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia, karena kami sedang mempersiapkan 50.000 kartu advokat baru yang kami siapkan untuk menyambut perpindahan advokat-advokat dan persiapan advokat-advokat bergabung ke dalam Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kita berikan aplaus dulu. Pada rekan advokat Paris kami persilakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ada puasa. Nanti untuk buka puasa sudah ada belum? Siap. Oh siap ya, oke. Oke. Pertama saya menjelaskan kenapa saya keluar dari Peradi Oto. Ada beberapa alasannya. Sebenarnya sudah lama. Alasan pertama adalah sejak dari awal saya tidak setuju Oto menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena di anggaran dasar yang disahkan oleh Mudas hanya boleh 2 kali. Namun ternyata dia menghalalkan segala cara. Dia bisa merubah anggaran dasar bukan dengan Munas, tapi dengan rapat pleno. Dan di dalam anggaran dasar yang baru itu disebutkan seolah-olah boleh
lebih dari 2 kali asal tidak berturut-turut. Jadi dia sudah 2 kali sebagai ketua umum. Nah, dengan anggaran dasar yang baru, dia bikin dulu orang dia, yaitu Fauzi sebagai ketua umum. Sesudah Fauzi berakhir, langsung dia masuk lagi. Itu dimungkinkan karena dia sudah merubah anggaran dasar dengan cara pleno. Padahal harusnya dengan munas. Ternyata keluhan itu, walaupun saya diamkan, dia teman saya dari dulu dan tidak pernah ada perselisihan apapun. Sampai hari ini sebenarnya tidak ada. Bahkan waktu dia pemilihan ketua, saingan dia, Ricardo Simanjuntak, minta saya untuk dukung dia. Saya tolak karena demi solidaritas kepada Otto. Kalau saya ikut Ricardo, kemungkinan menang. Karena apa? Mayoritas pengacara muda fans sama gaya Hotman Paris. Oke, ternyata alasan anggaran dasar itu benar-benar kemarin terbukti. Ternyata sudah ada kasus berjalan. Seorang pengacara dari pinggiran dari Lubuk Pakam, namanya Alam Shah, menggugat keabsahan anggaran dasar versi Otto itu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menang. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan Pradi versi Otto melakukan perbuatan melawan hukum karena merubah anggaran dasar bukan melalui munas tapi melalui rapat pleno. Ingat, dia merubah anggaran dasar agar dia bisa menjabat yang ketiga kali. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan yang sangat mengejutkan. Kok bisa pas waktunya tanggal 18 April 2022 Mahkamah Agung dengan putusan nomor 977 PDT 2022 tanggal 18 April menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi menolak kasasi dari Pradi Otto. Artinya apa? Anggaran dasar dari Pradi yang sekarang ditetapkan tidak sah. Berarti seluruh pengurus yang ditunjuk berdasarkan itu ada tahu artinya menjadi tidak sah. Artinya apa? Dewan apa namanya? DPN Pradi Persi Otto tidak sah sejak 18 April 2022 karena apa? Putusan kasasi bersifat ingkrah. Walaupun ada PK, itu sudah berkekuatan hukum tetap. Itu menurut hukum acara. Ya. Jadi akibatnya apa? Ribuan pengacara yang sudah mendapatkan kartu dengan tanda tangan Otto, konsekuensinya menjadi tidak sah. Nanti kalau ada bersidang, kalau pengacara itu memakai kartu pengacara versi Otto, lawannya bisa mengatakan, kartu kamu tidak sah. Ini akan menimbulkan gelombang protes yang sangat besar seluruh Indonesia. Puluhan ribu advokat, orang tua akan sedih yang melihat anaknya yang sudah bangga menjadi advokat dengan kartu advokat ternyata dengan putusan Mahkamah Agung itu menjadi tidak sah. Ya, padahal mereka bayar untuk itu. Jadi nanti siap-siap ribuan pengacara akan minta kembali uangnya untuk pembayaran kartu advokat. Yang kedua, untuk menjadi advokat tentu ada pendidikan PKPA ya. Dan itu bayarannya mahal. Karena pengurusnya tidak sah, maka pendidikan PKPA saya udah tua nih apa nih? PKPA menjadi tidak sah. Berarti uang kursus yang pernah mereka bayarkan berhak mereka kembali. Jadi siap-siap Pradi Otto pengurusnya akan digugat oleh ribuan pengacara. Dan apa DPN siap dari kuasa hukumnya? Siap nggak? Kita lihat apa. Aku siap. Aku hadapin kau Otto. Demi ribuan nasib pengacara yang sudah mendapatkan kartu dari tanda tangan Anda. Tapi karena ambisi Otto ingin menjadi ketua umum Pradi yang ketiga kalinya, ternyata bukan hanya politik yang 3 kali, tapi juga dalam dunia hukum, ya. Anda menghalalkan segala cara. Dan anehnya lagi dalam kepengurusan Pradi Otto yang ketiga kali itu, mantunya 2 ikut jadi pengurus. Mantap. Mantunya ikut jadi pengurus, ya. Kayak itu alasan pertama. Jadi karena ketidaksetujuan saya sudah lama dengan sikap dia yang menghalalkan segala cara agar bisa menjabat lagi. Itu yang pertama.
Alasan kedua kenapa saya mundur terkait dengan alasan bisnis. Nah ini nih, dulu waktu masih sebelum dibentuk DPN, Faisal ini adalah yang menangani pendidikan PKPA, ya. Dulu sampai berapa puluh angkatan, dulu di bawah Pradi Oto dia. Dan saya selalu diundang sebagai pengajar. Karena ada nama saya, seluruh Indonesia berduyun-duyun mendaftar. Dan selalu terpilih sebagai dosen favorit ya, benar nggak? Benar nggak sih? Dosen terbaik. Jadi, ya. Berulang-ulang Otto telepon dia, jangan pakai Hotman. Otto Pak, jangan pakai Hotman. Bagaimana nggak pakai Hotman? 20 tahun di pengacara asing, ya, 4 tahun di kantor pengacara internasional di Australia, 20 tahun bergabung dengan Dr. Nono Anwar Makarim di Law Firm International Makarim Thailand, bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Saya 10 tahun membawahi puluhan lawyer bule. Dia tidak setuju itu. Akhirnya pendidikan PKPA yang dia laksanakan diputus, benar ya? Diputus. Kok diam-diam aja sih? Diputus, itu kan menghasilkan duit yang sangat besar. Kamu tahu nggak siapa yang gantikan? Coba tebak, siapa yang gantikan sekarang di Pradi Oto? Mantu. Mantunya dia. Ya tentu itu kan akan menghasilkan duit yang sangat besar. Saya tidak setuju sikap seperti itu. Saya pribadi tidak pernah tertarik jadi pengurus di organisasi advokat, tapi saya mau mengabdi, saya selalu siap mengajar kalau dipanggil. Saya tidak pernah tertarik jadi menteri, walaupun Prabowo kilan saya 30 tahun. Saya senang jadi pengusaha, saya senang jadi lawyer. Saya berulang-ulang mengatakan saya tidak tertarik ambisi organisasi apapun. Saya mau hidup bebas. Jadi alasan kedua tadi alasan bisnis. Karena dia demi alasan bisnis, ya menghalalkan segala cara, menghentikan PKPA pimpinan Faisal, menyuruh agar jangan memakai Hotman. Itu alasan kedua, ya alasan bisnis, ya dia menghalalkan segala cara agar mantunya bisa memimpin kursus PKPA yang menghasilkan duit sangat banyak. Ya, yang ketiga, alasan ketiga, saya sudah berkali-kali tanya, setahu saya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, apabila suatu perkumpulan merubah anggaran dasarnya, membuat pengurus baru, harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan harus mendapat SK pengesahan dan harus diumumkan dalam berita negara. Dalam 2 hari ini saya tantang dia tidak pernah. Kalau ini jelas ada nih, ada namanya, inilah surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, jelas menyebutkan siapa nama pengurusnya. Saya beberapa kali di Instagram saya nantang si Otto, mana SK kamu? Jadi, jauh sebelum putusan Mahkamah Agung, sudah menjadi pertanyaan besar, apakah dia sah sebagai ketua umum? Apakah dia sah untuk menandatangani kartu advokat? Jadi sudah berapa alasan tadi? Alasan keempat, ini yang saya tidak ngerti. Alasan keempat, dalam 2 bulan terakhir, dia memberikan ceramah-ceramah yang mendiskreditkan saya, tidak disebutkan langsung, tapi dia mengatakan para pengacara mencari harta. Intinya jangan seperti itu loh yang gayanya begini katanya. Yang gaya gini di Indonesia ini kan cuma saya. Ya, coba ada video itu, yang gini-gini gayanya katanya. Bahkan waktu pelantikan advokat terakhir di hadapan begitu banyak, 1 jam dia hanya membicarakan itu. 1 jam hanya membicarakan gaya Hotman. Dia singgung lagi Lamborghini. Dia singgung lagi yang memamerkan wanita yang bukan istrinya. Apa kaitannya? Saya memamerkan aspri saya, ini ada 2 aspri saya, begitu cantik tuh. Tapi itu kan dalam kaitan dengan saya sebagai pengusaha. Saya adalah salah satu pemegang saham di Holywing yang sudah punya 38 outlet dan boleh dikatakan klub terbesar di dunia karena tidak ada seperti itu. Bahkan tahun depan rencana bisa 100. Ya, sudah dibangun di Bali. Ini di sebentar lagi di CBD sini terbesar. Bekas Jak TV sudah dibongkar. Itu menjadi nanti terbesar klub Holywing, dan di Bali Holywing terbesar, bis klub terbesar di Asia. Saya melakukan bisnis itu karena itu kan klub dansa. Ya kalau klub dansa saya harus mempromosikan tempat dansanya. Dia mengatakan dalam berbagai ceramah seolah-olah bahwa itu mempromosikan wanita yang bukan istrinya. Padahal saya tidak ada sengketa sama dia. Ya,
Bahkan dalam pelantikan Dewan Kehormatan Peradi, dia mengatakan agar Dewan Kehormatan Peradi memeriksa pengacara yang pamer harta. Artinya apa? Dewan Kehormatan Peradi itu kan hanya berkaitan dengan kode etik. Ya berarti kan seolah-olah saya melanggar kode etik. Iya kan? Karena Dewan Kehormatan Peradi tidak berhak mengadili perceraian, hanya terkait dengan kode etik. Jadi apakah gara-gara saya pakai Lamborghini maka saya melanggar kode etik? Apakah gara-gara saya berbisnis di luar kepengacaraan saya melanggar kode etik? Kode etik advokat hanya berlaku pada saat si pengacara tersebut melakukan kegiatannya sebagai pengacara. Kalau saya bawa cewek berbikini ke pengadilan, itu melanggar kode etik. Tapi kalau saya bawa cewek di Holy Wing atau di pantai di Bali, itu nggak ada kaitannya dengan kode etik. Pak Otong mudah-mudahan dengar ini. Oke? Jadi itu alasannya. Tapi kemarin setelah saya bikin postingan hati-hati, Anda mengumumkan seolah-olah saya melanggar kode etik. Anda memang tidak sebutkan nama saya, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu ciri-ciri orang yang Anda sebutkan itu saya, karena itu tadi dia bilang gini-gini, ada videonya bolak-balik dia begini.